Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Taubat TV yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, azani Allahu wa iyyakum. Sesungguhnya hal yang terpenting untuk kita usahakan, upayakan dalam setiap amal kita yang dibarengi pula dengan doa, ya. Jangan sampai kita melupakan bab doa, karena doa adalah hal yang termasuk bagian dari ibadah. Karena Nabi SAW pernah mengatakan ad-du'a huwal ibadah, bahwa doa adalah ibadah. Maka kalau kita memahami bab ini, artinya baik dikabulkan itu doa atau tidak pun kita sudah melakukan satu poin penting, yaitu bab ibadah. Artinya kita tetap melakukan ibadah. Kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah Allah Jalla wa ala. Maka penting ya untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana agar doa-doa kita dikabulkan? Syarat apa yang harus dipenuhi? Syarat apa yang harus kita sempurnakan agar doa kita naik ke langit, mustajab indallah Jalla wa ala, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, yang paling penting ma'asyiral muslimin, adalah ikhlas. Bahwa doa kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam semua amal, ketaatan, kebaikan harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini ibadah yang paling penting, suatu yang paling mulia. Karena Nabi pernah mengatakan, laisa syai' akram indallah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah melebihi daripada doa. Maka itu amal ini harus juga ikhlas karena Allah. Artinya bahwa kita harus mentauhidkan Allah Jalla wa ala. Jangan berdoa kepada selain Allah. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak akan mungkin dikabulkan. Hanya orang-orang yang berdoa kepada Allah lah yang dikabulkan. Artinya bisa jadi terkadang dikabulkan, tetapi itu sebagai bentuk istidraj, atau orang Jawa bilang diluluh, dibiarkan agar leluasa dalam kesesatan. Hakikatnya tidak dikabulkan. Hanya doa kepada Allah lah yang dikabulkan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'ullaha wa antum fad'ullaha mukhlishina lahuddin." Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepada-Nya Subhanahu wa taala. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu membenci. Dalam surat Ghafir ayat 14. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi syarat terkabulnya doa. Karena hanya dengan tauhid ya akan mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seperti syarat yang lainnya, umumnya amal ibadah, amal ketaatan, yaitu mutaba'ah. Mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena amal tidak akan diterima ketika tidak mencontoh dan meladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Fudail bin Iyad rahimahullah ditanya, "Man ahsanu amal?" Siapakah orang yang paling baik amalannya itu? Yaitu orang yang ikhlas amalannya karena Allah dan ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW. Maka dalam doa, sebaik-baik doa dan sesempurna doa adalah doa yang diajarkan Rasul SAW. Jami' mani'. Ada istilah jami' mani'. Jami' artinya mencakup apa yang diharapkan hamba. Apa yang diharapkan setiap kita, doa-doa kita, pengennya apa? Itu lafal-lafal yang diajarkan Nabi, yang diajarkan oleh para salafun saleh, itu sudah jami'. Jami'
Kemudian mane, apa mane? Menghalangi yang tidak termasuk di dalamnya. Jadi kalau dari doa ini khawatir mengarah ke seperti ini, maka akan kepada ya jami' mane. Ya, jadi doa itu sempurna jami' mane. Ya. Kemudian dari sebab itu maka kita harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar sempurna doa kita, agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara syarat dikabulkannya doa adalah dengan menghadirkan hati, hudurul qalbi wal khusyu', ya. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai, dari hati yang lupa, dari hati yang tidak menghadirkan saat berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihadirkan doa dalam doa tersebut. Maka ini tertolak, bisa terjadi, ya. Bisa jadi tertolak doanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha la yaqbalu du'a 'abdin min qalbin lahin min qalbin ghafilin lahin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Sesungguhnya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai lagi tidak perhatian atau tidak fokus. Maka penting untuk menghadirkan hati dalam doa kita. Kemudian yang keempat ya, itu as-siqatu billah. As-siqatu billah, yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin kalau doa ini mustajab. Yakin bil ijabah, yakin dengan dikabulkannya doa ini. Bagaimana seorang berdoa tapi tidak yakin? Dia meminta kepada Allah tetapi sementara seakan-akan meremehkan bahwa Allah tidak mungkin mampu untuk mengabulkan. Maka ini berarti tanda justru doanya tidak diterima. Tanda berarti dia tidak berharap doanya tidak diterima. Jika orang yakin dengan doanya diterima, ya. Dan ini jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang mungkin, mohon maaf, di sebagian kelompok sesat atau sebagian kelompok yang menyimpang dari Islam. Ya, yang justru mereka punya keyakinan yang kuat di dalam doa-doa mereka, meskipun keliru cara berdoanya mereka, meskipun salah atau syarat yang tadi ada mungkin tidak ada syarat yang tidak sempurna, tetapi yakin. Nah, seharusnya ketika syarat 1, 2, 3 sudah benar, yang keempat ini harusnya lebih benar lagi, kita harus menghadirkan yakin. Karena Nabi SAW mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah pada Allah sedangkan kamu yakin dengan pengabulan doa tersebut. Bahkan ada sebagian salaf, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab justru lebih senang dengan doanya daripada dengan pengkabulan doa. Meskipun ya, kita tahu setiap orang berdoa pasti berharap dikabulkan. Dengan perkataannya ini menunjukkan bahwa Umar itu sangat yakin bahwa setiap doa itu pasti mustajab. Makanya beliau mengatakan, saya tidak peduli dengan pengkabulan doa. Yang penting adalah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa diilhamkan, dimudahkan untuk dia berdoa atau seseorang berdoa, pasti berarti ya dimudahkan baginya pula untuk dikabulkan doanya. Sebenarnya ini bukan perkataan untuk menolak ya, menolak tentang pengkabulan doa, berharap pengkabulan doa, tidak tentunya. Tetapi justru ini adalah keyakinan yang lebih di atas itu. Keyakinan bahwa dengan kita berdoa, yakni dimudahkan berdoa, berarti dimudahkan pula mustajabnya doa, ya, dikabulkannya doa. Dan yang terakhir, syarat yang kelima, ya, agar dikabulkannya doa adalah al-azmu wal jazmu wal jiddu, yaitu sungguh-sungguh, jangan main-main. Ya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Jangan mengatakan, ya Allah, kalau engkau mau kabulkanlah. Tapi berdoalah dan yakin, berdoalah dan dengan sungguh-sungguh bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Seperti dalam hadis ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyazim." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh. Ya. Fi du'a, wala yakul
dan bersungguh-sungguh dalam doanya, dan jangan dia mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini. Ya Allah, kalau Engkau mau maka kabulkan. Fa innallaha la mustakrih lahu, karena sungguh Allah tidak ada yang memaksanya. Ya, tidak ada yang memaksa Allah. Terserah Allah mau berbuat. Fa innahu fa'alun lima yurid. Karena sungguh Allah berbuat sekehendaknya. Sehingga kita yang penting adalah menjalankan syariatnya, perintahnya. Ya. Dan perintahnya untuk berdoa, berdoa. Karena orang-orang yang enggan berdoa, kategorinya adalah orang-orang yang sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang enggan dari berdoa kepadaku, niscaya akan masuk ke dalam jahanam dalam kondisi hina lagi dina. Hina dina, sangat hina, sangat rendah di hadapan Allah Jalla wa Ala. Kelak orang-orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini perintah. Perintah bahwa orang yang tidak berdoa berarti Allah murka kepadanya. Nabi SAW pernah bersabda, ya, bahwa barang siapa tidak berdoa maka Allah akan murka kepadanya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Seorang penyair mengatakan, la tas'alanna bunayya Adam hajatan was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alah wa bunayya Adam in sa'altahu yaghdabu. Seorang penyair mengatakan, janganlah engkau sekali-kali meminta kebutuhanmu dari anak Adam, meminta hajat-hajatmu kepada anak Adam, tapi mintalah kepada Zat yang pintu-pintu rahmatnya, yang pintu-pintu rizkinya tidak pernah tertutup. Allah murka kepada hamba yang tidak berdoa kepadanya. Tapi anak Adam, kalau engkau berdoa kepadanya, justru dia akan muak atau murka. Inilah perbedaannya, ya. Justru kita semakin berdoa kepada Allah, Allah senang, Allah gembira, Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah akan Allah akan mengabulkan, memenuhi hajat-hajat hambanya. Sementara kalau kita banyak minta kepada orang, orang akan merasa murka, lagi muak. Bahkan mungkin ketika menyapa atau mungkin lewat di hadapan kita, ini lagi nih orang paling akan minta-minta. Maka mahasiswa muslimin, berdoalah hanya kepada Allah, karena Allah lah yang pastinya akan mengabulkan doa-doa kita. Mari berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua waktu-waktu yang atau saat-saat yang mustajab. Saat turun hujan, hari Jumat, Jumat sore, dan seterusnya, saat sujud. Itulah waktu atau saat-saat di mana mustajab atau mujab doa. Wallahu ta'ala wa a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.